اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب ما كتب الصفا بمحمد اغفر لنا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madatihi wa karamatihi fid darain, amin. Ahwabillah, hadanallahu wa iyyakum ala huda wa taqwa. Rapat bukan kita lanjutkan dengan hadis nomor 6310. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad dan Imam Bukhari Muslim. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama, setiap persendian, minan nasi, dari manusia, alaihi, di atasnya persendian, sadaqatun, sedekah, kulla yaumin, setiap hari, tatlu'u fihi syamsu, yang terbit pada hari tersebut oleh matahari. Artinya siang. Ketika matahari sudah terbit dan terangkat kadar satu tombak, maka 360 persendian yang ada pada tubuh manusia itu wajib dibayarkan sedekahnya, mesti dibayarkan pajaknya, sewanya. Maka harus menyiapkan 360 sedekah. Kalaulah 1001 persendian, maka setiap hari masih bersedekah 360.000. Enggak sanggup 1.500 sehari satu persendian, berarti 180.000. 500 setiap sendi. Mampunya cuman 100 persendi, berarti 36.000 per hari sudah bayar. Itu pun nggak mampu, 36.000 per hari. Kalau begitu 50 rupiah per sendi,
18.000 setiap hari. Ada sedekah 18.000 setiap hari? Tidak juga. Jadi berapa mau dibayar persendian itu? 500 perak pun nggak mau, nggak mampu. Maka Allah ciptakan sumber-sumber sedekah yang lain. Pertama, ta'dilu bainal isnaini shadaqatun. Engkau berbuat adil antara dua orang, itu sedekah. Ta'dilu, engkau berbuat adil, bainas naini, antara dua orang, sedekatun, itu nilainya sedekah. Wa tu'inu rajula, engkau membantu seseorang, ala dabbatihi, atas hewan kendaraannya, fayahmilu alaiha, maka orang tersebut bisa naik atasnya hewan kendaraan, au tarfa'u lahu, atau engkau bantu mengangkatkan lahu, baginya orang tersebut, alaiha, atasnya kendaraan, mata'ahu, barang-barangnya, sedekatun, itu juga bernilai sedekah. Membantu orang lain naik kendaraan, yaitu dengan membukakan pintunya sehingga dia naik, dengan, kalau kendaraan dulu onta, dengan mendudukkan ontanya sehingga dia bisa naik. Kalau kuda itu dipegangin talinya supaya bisa naik, karena kadang-kadang kuda kalau kita naiki talinya enggak dipegang, kadang dikaget. Pas kita sampai di pundaknya dia langsung lari, terpelanting lah orangnya. Maka kita pegang tali kekangnya sehingga dia bisa naik. Atau kita bantu ngangkatin barangnya. Nah, jangan dibantu seseorang naik kendaraan. Nah, yang kadang-kadang yang terjadi itu terlalu baik itu membantu orang naik kendaraan. Dari ibu tua mau naik mobil pegangin tangannya, haram. Bantu barangnya, bantu barang bawaannya. Antum sedang naik angkot, ada ibu-ibu bawa barang banyak sekali. Pas dia turun, barangnya 3, tangannya 2. Maka dekatin ke pintu. Nah, didekatin ke pintu barangnya. Itu sedekah. Wal kalimatut thayyibah sedekatun, kalimat thayyibah juga sedekah. Apa kalimat thayyibah? La ilaha illallah. Wa kullu khutwatin, setiap langkah, takhtuha, yang engkau langkahkan akan langkah tersebut ke tempat solat, sedekatun, itu juga sedekah. Wadalut tariqi sedekatun, menunjukkan jalan juga sedekah. Tamu datang nanya mana WC, tinggal ditunjukin di WC, itu sedekah. Tamu datang mana jalan pulang, nggak tahu lagi jalan pulang, tunjukin, itu sedekah. Ini 1 jam nunggu angkot di depan pondok situ, nggak datang-datang angkotnya. Kasih tahu jalan dikit ke atas baru ada angkot. Kalau sini nggak ada angkotnya, lewat truk yang ada. Sedekah.
Wa tumitul adza anit tariq shadaqatun. Engkau singkirkan perkara yang mengganggu dari jalan, itu juga sedekah. Tumitu, engkau singkirkan, engkau elakkan ada perkara mengganggu, batang bambu. Di pendakian itu sering ada batang bambu kalau udah hujan. Siapa yang membersihkan? Sudah pernah antum turun tangan? Hah? Sudah belum? Belum. Mesti dijadwalkan oleh tim humas. Nah, humas dan dakwah. Sesi humas dan dakwah. Nah, jadi bagaimana jalan sekitar pondok kalau ada hal-hal yang mengganggu, itu langsung turun tangan santri. Itu asbab hidayah. Nah, dari orang lewat, oh santri yang membersihkan jalan kalau ada pohon tumbang, tanah longsor. Ya paling enggak sekitar situ. Pendakian itu yang setiap hari kalau hujan lebat ada aja kendalanya. Sedekah, asbab hidayah, media dakwah. Nah, termasuk 2,5 jam. Japri dibentuk tugasnya, disiapkan alatnya. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, kullu sunani qaumi Lutin. Setiap gaya hidup kaum Nabi Lut. Kullu sunani, setiap gaya hidup, setiap kebiasaan kaum Lutin, kaum Nabi Lut alaihissalam, fukidat, telah ditiadakan. Fukidat, telah habis. Fukidat, telah musnah. Illa salasan, kecuali 3 macam. Illa salasan, kecuali 3 macam. Pertama, jaruni alis suyuf, menarik atau menyeret sendal. Suyuf itu ada 2 makna yang tepat. Satu pedang, tapi nggak mengerti apa maksudnya. Menyeret sendal pedang. Ada juga suyuf maknanya sejenis pohon-pohonan. Begitu saja keterangannya di kamus. Menarik sendal yang terbuat dari sejenis pohon. Berarti memakai sendal yang khas, yang beda sama orang lain. Kita tidak bisa mengungkap makna ini karena Imam Abdul Rauf juga tidak menjelaskannya, hanya memberi komentar sedikit saja. Alal ardi, di tanah. Itu saja komentarnya. Kalau kita mau cari rujukan hadisnya juga tidak bisa kita cari. Kenapa tidak disebutkan kitab mana? Ada kitab antum? Ada keterangan di situ? Tidak ada. Nah, itu bahasanya sudah lapeh kijang karimbo. Nah, nggak bisa ditangani lagi. Tapi kalau hadis yang dibawa misalnya kita nggak ngerti, ada keterangan kitab hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal, kita bisa lihat di Musnad, mungkin ada keterangan di situ. Kalau nggak ada, kita lihat di Sahih Bukhari, bisa ada keterangan di situ.
Kalau nggak ada dalam Fathul Bari, kita bisa lihat di Irsyadus Sari. Kalau nggak ada di Irsyadus Sari, kita bisa di Umdatul Qari. Oh, nggak ada juga, bisa lihat dalam Sahih Muslim. Nggak ada juga lihat Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Banyak tempat kita mau melihatnya. Tapi sayang hadis bawah kita mengerti. Nah, hadis di atas yang kita tidak mengerti, nggak ada kitabnya. Ya sudah, itu saja terjemahannya. Menarik sendal yang terbuat dari sejenis pohon di tanah. Yang kedua, khasful azfar. Nah, itu ada keterangannya, yaitu meinai kuku. Meinai kuku. Kalau dikatakan kaum Nabi Lut itu identik laki-laki, berarti laki-laki yang pakai inai. Nah, kalau perempuan pakai inai memang pakaiannya. Ini laki-laki yang pakai inai. Buka kepalanya. Nah. Kemudian kasfun min anil aurah, membuka aurat. Nah, membuka aurat, yaitu memakai celana peninggalan Belanda, celana Hawaii. Dulu orang memakai itu karena nggak ada celana. Saking miskinnya dan celana, jadi pakailah celana pendek seperti itu. Hari ini pakai celana pendek itu kayak tren, kayak sebagai gaya. Nah, kenapa bilang gaya? Karena pakainya di luar. Kalau pakai di dalam kan tertutup. Biar nampak gayanya, pakai di luar. Pakai celana panjang di dalam. Nah, biar nampak gayanya pakai celana pendek di luar. Batman. Nah, kolor di luar. Kullu syarabin, setiap minuman, askaro yang memabukkan, bahwa haramun, maka dia adalah haram. Setiap minuman yang memabukkan hukumnya haram. Jadi tidak bisa berdalil bahasanya Al-Quran hanya mengharamkan khamar. Enggak ada Al-Quran mengharamkan minuman yang lain. Khamar yang haram. Sementara khamar itu adalah minuman yang dibuat dari perasan anggur. Berarti kalau bukan khamar enggak haram. Nah, kadang-kadang ada yang ngomong begitu. Itu pendapat sesat. Nah, lalu dibantah dengan hadis yang berbunyi kullu syarabin askar haram. Setiap minuman yang memabukkan maka dialah haram. Kalaulah minuman memabukkan haram, maka makanan yang memabukkan sangat haram. Minum saja haram, apalagi makanan. Makan sabu, nah, makan ganja, makan morfin, makan kue. Kalau dia makan, dia bisa mabuk. Nah, hari ini dimasukkanlah hal-hal yang memabukkan ke fermen. Jadi ada sejenis permen yang dijual murah, dikonsumsi oleh anak-anak SD, membuat dia ketagihan. Nah, itu juga haram. Nah, kullu syartin, setiap syarat, laisa fi kitabillah, yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, bahwa batilun, maka dianya syarat batal. Bahwa batilun, maka dianya syarat batal.
wa in kana, walaupun ada ia syarat, mi'ata syaratin, 100 syarat. Setiap syarat yang tidak terdapat dalam Al-Quran, maksud Quran di sini syariat, bukan Quran saja, hadis. Artinya setiap syarat yang tidak dibenarkan oleh agama, oleh Al-Quran, oleh hadis, maka batal. Walaupun syarat itu 100 sekalipun. Baik dalam bab muamalah, atau dalam bab muasyarah, atau dalam bab munakahat, kalau ada syarat-syarat yang ditambahkan tidak sesuai dengan agama, maka syarat itu batal. Contoh takkib di dalam Islam. Takkib. Nah, apa itu takkib? Saya berikan barang ini sama kamu, kalau kamu mati duluan barang kembali ke saya, kalau saya mati duluan barang tetap sama kamu, maka hukumnya batal. Kalau sudah diberikan nggak bakalan kembali. Begitu juga umarah, saya bangunkan rumah ini untuk antum, kalau antum meninggal duluan rumah kembali ke saya, kalau saya meninggal duluan rumah diwarisi oleh keluarga antum, maka syaratnya batal. Pemberian rumahnya sah, rumah tetap akan menjadi ahli waris dari penerima walaupun dia mati duluan, karena syarat itu bertentangan dengan hukum agama yang menyatakan tidak boleh mengambil kembali hibah yang sudah diberikan. Nah, begitu juga syarat-syarat yang lain. Barang ini kami jual, tolong periksa baik-baik. Kalau setelah dibeli ketahuan rusak, tidak boleh dikembalikan, maka syarat itu batal. Kenapa? Karena aturan agama, barang rusak boleh dikembalikan, disebut dengan khiyar aib. Nah, tapi dia buat syarat di kedainya, apapun barangnya, ini mau beli telur ya, nah cek sendiri, nanti nyampe di rumah kalau bilang busuk nggak boleh kembalikan, maka syaratnya batal. Walaupun dibilang nggak boleh, tetap boleh dikembalikan. Ini kalau mau beli barang saya, dipastikan di sini. Kalau ketahuan rusaknya di rumah, nggak boleh dikembalikan, maka syarat itu batal. Begitu juga seorang bapak, kamu boleh nikah dengan putri saya dengan syarat nggak boleh dibawa ke luar negeri, nggak boleh dibawa khurd masurat, maka syarat itu batal. Nah, setiap syarat yang bertentangan dengan syariat batal, walaupun banyaknya 100 sekalipun. Kullu syai'in biqadarin, setiap sesuatu dengan takdir Allah. Setiap sesuatu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hattal ajzu wal kaisu, kendati pun itu lemah, dalam artian lemah daya tangkap, bahasa yang lebih halusnya lagi bodoh halus kan, bodoh halus. Nah, bahasa kasarnya bongak. Nah, wal kaisu, dan cerdas, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak merugikan manusia itu sendiri. Nah, karena Allah Maha Adil. Dan itu tidak merugikan manusia itu sendiri, karena Allah Maha Adil. Dia sudah menghafal Al-Quran, dihafal, enggak hafal.
Itu takdir itu. Tapi kalau dia masuk kelas nggak mengaji-ngaji, lalu nggak hafal, itu nggak takdir. Itu kebodohan yang dicari, kebodohan yang diusahakan. Tapi kalau di kelas dia rajin, nggak hafal juga, itu takdir Allah dan dia tidak rugi. Kenapa tidak rugi? Selagi dia berniat menghafal Al-Quran dan meninggal sebelum hafal, dia dibangkit bersama penghafal. Ada ruginya? Ada ruginya? Nggak ada ruginya. Bahkan dia lebih selamat. Kenapa lebih selamat? Karena selamat daripada riya. Nah, selamat pada takabur, selamat pada sum'ah dan sebagainya. Kaya dan miskin juga takdir, dan itu tidak merugikan manusia. Kenapa? Karena pahala ditulis berdasarkan persentase sedekah, bukan nominal. Oleh sebab itu, maka kalau kita tidak punya kemampuan dalam memahami sesuatu, kalau kita tidak punya kemampuan dalam menghafal sesuatu, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka solusinya adalah berdoa kepada Allah. Dalam sebuah hadis, doa itu bisa merubah takdir. Nah, mana cara doanya? Bisa sholat hajat setiap malam. Khusus untuk para penghafal Al-Quran, yaitu dengan sholat yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, sholat setiap malam Jumat 4 rakaat dengan ayat tertentu, niat untuk hifzil Quran. Itu yang di balik tiang itu saya nggak nampak. Coba digeser. Nah, itu kamu nampak itu. Khair. Hadis sahih. Nah, oleh sebab itu para pengajar, para guru, ketika melihat santri sungguh-sungguh dalam belajarnya dan dia tidak paham, juga tidak hafal, juga tidak mengerti, maka tidak boleh menantang takdir. Nah, dimarahi, kamu gak hafal-hafal, kemana otak? Nah, gak boleh takdir dia. Tapi kalau di kelas duduk aja muncungnya, apa tadi kemarin tuh? Muncungnya di lem. Nah, itu memang ya perlu dibuka mulutnya itu. Dan dalam menghafal Al-Quran, dalam menghafal Al-Quran akan ada ujian setiap manusia, kadangkala di juz awal, kadang-kadang di juz pertengahan, kadang-kadang di juz 25, kadang-kadang di juz akhir. Nah, jadi setiap orang tuh ada melewati juz yang sulit dia kuasai. Maka antum harus husnuzan. Nah, kadang-kadang sulitnya di juz awal, susah sekali. Saya setahun menghafal juz 30 nggak hafal. Memang ketika di Lintau waktu bukan mondok tahfiz, nggak hafal di juz 30, capek menghafalnya nggak hafal. Sambilan mengajar. Ada juga juz 7. Oh, itu udah capek dia, hampir energinya. Lewat juz 7, juz 8 gampang sampai juz 30. Ada juz 13.
Ada anda selesai 27 enggak lewat, 27 enggak tembus. Kenapa? Allah letakkan ujiannya di situ dan dia gagal melewatinya. Nah, jadi semuanya karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita cukup hanya istiqdad, menyiapkan diri untuk itu. Dalam ilmu alim juga beda. Ada yang susah memahami nahwu. Kalau tasrifan lancar sekali dia. Jadi kalau jam belajar tasrif dia gembira. Nah, pas jam belajar nahwu dia agak muram. Kenapa? Sulit dia mengerti. Ada juga yang hobi nahwu saraf, pas fikih enggak tembus oleh kepalanya. Ada hobi dengan fikih, tasrif enggak ngerti dia. Mana lah maksud apa ini? Kalau mau cerdas di seluruh bidang, maka ciptakanlah otak sendiri. Nah, maka semua itu sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka menyikapi takdir adalah dengan memaksimalkan potensi yang Allah berikan. Maka Imam Syafi'i terkenal dengan fikihnya. Tidak ada, walaupun beliau punya musnad Imam Syafi'i, tapi tidak dikenali di bidang hadis. Nah, Imam Ghazali terkenal dengan tasawufnya, padahal beliau ulama fikih juga. Imam Bukhari, Imam Tirmizi terkenal dengan hadisnya, padahal beliau juga mengerti fikih. Dan ada ulama bidang nahwu, bidang ilmu alat, bidang fikih, bidang tasawuf, bidang sejarah, bidang tafsir. Nah, sementara kita hari ini mempelajari seluruh bidang tersebut, lalu mau menguasai seluruh bidang itu secara mudah, bertanya dulu siapa antum? Sedangkan ulama itu memiliki dia kepakaran di bidang tertentu. Lalu kok umat akhir zaman mau bisa menguasai semua bidang dengan cara mudah? Tentu nggak mungkin. Tahu diri. Nah, maka kalau sulit dalam memahami satu materi, itu juga takdir dan itu sunnatullahnya. Kalau enggak, semua ulama kan pakar dalam seluruh bidang berarti. Kenapa ulama ditempatkan di bidang-bidang tertentu? Sehingga ditulis biografinya, ini adalah biografi ulama fikih, ini biografi ulama hadis, ini biografi ulama sejarah, punya bidang masing-masing. Itu menunjukkan bahasanya luasnya ilmu Islam dan luasnya ilmu Sayyidina Muhammad SAW, sehingga umat tidak mampu menampungnya dengan satu orang. Nah, harus ditampung oleh banyak orang dengan bidang yang masing-masing. Nah, jadi tidak ada bahasa putus asa dengan ilmu agama. Kullu syai'in, setiap sesuatu, fadala, yang lebih